Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Puji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya bersama dengan teman kita Rira dan juga Cila. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih Rira dan juga Cila. Terus semangat ya memuji Tuhan ya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tadi malam. Tuhan sudah melindungi kami di dalam tidur kami. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang mengajari setiap kami, sehingga kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik bisa membaca di Keluaran 1 ayat 1 sampai Keluaran 2 ayat 10. Setelah Yusuf dan saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia meninggal di Mesir, orang-orang Israel beranak cucu dan banyak sekali jumlahnya, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian ada seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Wah, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mari kita bertindak bijaksana supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jangan sampai mereka memerangi kita." Nah, oleh sebab itu adik-adik, orang-orang Israel kemudian ditindas dengan kerja paksa oleh Raja Firaun yang baru ini. Tetapi makin ditindas, ternyata orang Israel makin bertambah banyak. Kemudian pekerjaan mereka ditambah lagi dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir juga memerintahkan pada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani untuk membiarkan hidup bayi perempuan orang Israel, tetapi tidak boleh membiarkan hidup bayi-bayi laki-laki orang Israel. Bidan-bidan itu bernama Sifra dan Pua. Tetapi adik-adik, walaupun bidan-bidan itu adalah orang Mesir, tetapi mereka takut akan Allah Israel dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan mereka membiarkan semua bayi-bayi orang Israel itu hidup, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya untuk melemparkan semua anak laki-laki yang lahir dari orang Israel ke dalam sungai Nil. Suatu hari ada orang tua dari keluarga Lewi melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Karena itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter,
dan diletakkanlah bayi itu di dalamnya. Kemudian ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan adiknya itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil bersama dengan dayang-dayangnya. Lalu putri Firaun itu melihat peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Kemudian dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah bayi itu menangis, sehingga ia menaruh belas kasihan, dan dia pun berkata, "Tentu ini bayi orang Israel." Lalu kakak bayi itu berkata kepada putri Firaun, "Putri, apakah putri membutuhkan ibu penyusu untuk menyusui bayi itu untuk tuan putri?" Putri Firaun berkata, "Baiklah." Lalu pergilah kakak perempuan itu memanggil ibu mereka. Dan berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu sudah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya jadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Adik-adik, dari kisah ini kita melihat Allah yang selalu menolong umatnya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, Allah selalu punya cara untuk menolong umatnya. Baik melalui bidan-bidan yang takut akan Allah, Allah menolong bayi-bayi laki-laki untuk tetap hidup, dan juga Allah menolong melalui putri Firaun yang memelihara bayi itu. Nah, bayi itu namanya Musa. Nanti Musa ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel di tengah-tengah penindasan bangsa Mesir. Ikuti terus ya kelanjutannya adik-adik. Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung saat kita ada di dalam kesusahan, karena yakinlah Allah pasti akan menolong kita semua, seperti Dia menolong bangsa Israel melalui bayi Musa ini. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.